kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Yang datang Pak Hendra dari Mabes memberitahukan kronologi, saya tanyakan, nggak usah sulit-sulit Pak, itu kan ada CCTV. Jadi datang pendamping Pak Hendra mengutarakan bahwa CCTV di rumah dinas itu tidak lengkap. Itu yang saya pertanyakan. Ternyata sekarang ya entah dari mana ketemu lagi, jadi ini suatu teka-teki begitu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terbaru, tim khusus temukan rekaman kamera CCTV dalam rumah Verdi Sambo terkait kematian Brigadir J. Tim khusus Barreskrim Polri telah mendapatkan rekaman kamera CCTV dari sepanjang jalan sekitar tempat kejadian perkara atau TKP baku tembak yang menewaskan Brigadir J, yakni di kediaman Verdi Sambo. Ternyata bukan hanya rekaman kamera CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo, tim khusus juga menemukan rekaman kamera CCTV yang ada di dalam rumah ex-Kadif Propam yang menjadi TKP baku tembak Brigadir J itu. Ada, tapi saat ini CCTV masih di lab 4, kata Adif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 21 Juli. Sementara CCTV dari luar rumah Verdi Sambo didapat dari sepanjang jalan dekat TKP, lokasi di sepanjang jalan sekitar TKP, begitu kata Kadif Humas. Dedi juga memastikan bukti rekaman CCTV tersebut sedang diperiksa di laboratorium forensik atau lab 4 guna mengetahui konstruksi kejadian sebenarnya dalam insiden yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J pada Jumat 8 Juli. Sebelumnya pada Rabu 20 Juli, Polri mengumumkan telah menemukan barang bukti rekaman CCTV di sekitar TKP. Dalam penyelidikan awal, rekaman CCTV itu di lokasi kejadian sempat dinyatakan tidak ditemukan dengan alasan rusak dan mati. Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, menyebut beberapa bukti baru berupa rekaman CCTV itu sedang diproses di lab 4 untuk dilihat rekaman gambar yang tersimpan di dalamnya. Rekaman CCTV yang diperoleh dari beberapa sumber itu memerlukan sinkronisasi dan kalibrasi waktu untuk melihat konstruksi peristiwa yang terekam di dalamnya. Kadang-kadang ada 3 CCTV di sana, di satu titik yang sama tapi waktunya bisa beda-beda. Nah, tentunya ini harus menjadi proses yang dijamin legalitasnya, jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tapi berdasarkan data dan metadata daripada CCTV itu sendiri. Jelas Andi. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan saat acara gelar perkara pihaknya tidak diberitahukan soal temuan bukti CCTV itu. Pihak keluarga Brigadir J optimis kasus dugaan pembunuhan berencana itu dapat semakin terang dengan kemajuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Kalau sudah ditemukan, kami sebut puji Tuhan, tapi biasanya dan kalau sudah ditemukan akan diperlihatkan kepada kami dan nanti ditanyakan, kata koordinator tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti menekankan penyelidikan kasus tersebut dilakukan dengan dukungan Scientific Crime Investigation sehingga hasilnya akan valid. Kami berharap publik bersabar karena tim khusus sedang bekerja. Berikut ini adalah kronologi dan fakta-fakta di balik insiden dari adu tembak 2 anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang pertama, penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nama Irjen Verdi Sambo muncul setelah diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW). Belakangan Polri juga mengungkap nama Kadif Propam Polri. Polri juga menjelaskan pemicu penembakan maut itu terjadi. Kedua, Brigadir J disebut telah melecehkan istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap aksi penembakan yang dilakukan Barada E dipicu aksi Brigadir Joshua yang memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J juga disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata.
ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli. Hal itu terungkap setelah dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni istri Irjen Verdi Sambo dan juga Baradae. Yang ketiga, Brigadir J lepaskan 7 tembakan. Penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong saat dilecehkan Brigadir J. Teriakan itu didengar oleh Baradae yang berada di lantai atas rumah. Teriakannya terdengar oleh Baradae yang berada di lantai atas sehingga Baradae turun memeriksa sumber teriakan. Sambung Ramadan. Brigadir J pun panik setelah melihat Baradae yang sudah berdiri di depan kamar. Dia lantas melepaskan tembakan ke arah Baradae. Pertanyaan Baradae direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Baradae. Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J saat itu melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sementara Baradae membalas tembakan Brigadir J sebanyak 5 kali. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Baradae membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jelas Ramadan. Yang keempat, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Masih juga kata Ramadan, Irjen Verdi Sambo tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Saat kejadian, Kadif Propam Polri itu sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia juga menambahkan, Irjen Verdi mengetahui adanya peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang histeris. Irjen Verdi pun langsung bertolak menuju kediamannya. Kadif Propam pulang ke rumah karena dihubungi istri yang histeris. Kadif Propam sampai di rumah dan mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia. Irjen Verdi Sambo kemudian langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan hingga akhirnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kelima, Baradae membela diri. Ramadan juga mengatakan penembakan terhadap Brigadir Joshua itu merupakan aksi pembelaan diri Baradae. Baradae saat itu disebut terpaksa membalas tembakan yang terlebih dulu dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tentunya Baradae yang melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan Brigadir J. Seusai peristiwa penembakan itu, Baradae pun langsung diamankan. Kendati demikian, ia juga belum dapat memastikan apakah pelaku ditahan ataupun tidak. Diamankan dan tentu sesuai dengan prosedur, bila unsur dan buktinya cukup akan diproses lebih lanjut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada wartawan. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Propam Mabes Polri dan juga Polres Jakarta Selatan. Polisi juga mendalami alasan Brigadir J masuk ke rumah Irjen Verdi Sambo. Ahmad Ramadan juga menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya unsur pidana dalam penembakan itu.